Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Nah, hari ini kalian belajarnya ditemani lagi oleh Ibu Rae. Hari ini kita masih belajar di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 5 dan 6. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jika sudah berdoa, kalian siapkan alat tulis kalian agar kalian lebih siap mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan tempat tinggal. Lalu yang ketiga, kita akan belajar menentukan dua bilangan cacah yang jumlahnya sudah diketahui. Yang keempat, kita akan belajar sikap bersyukur. Nah, kita baca terlebih dahulu teks yang berjudul Rumah Tempat Berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan tenang. Nah, di teks ini terdapat saran ya yang bisa kita temukan. Nih, misalkan yang Ibu garis bawahi. Ini merupakan kalimat saran. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Itu merupakan salah satu contoh kalimat saran. Nah, dalam teks ini kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki. Karena banyak orang atau banyak teman kita yang tidak seberuntung kita. Maka dari itu kita harus bersyukur ya. Nah, adapun saran lain untuk Udin dan Mutiara. Nih ada 5 saran ya. Misalkan yang pertama, Udin dan Mutiara sebaiknya jangan mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Lalu yang kedua, Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur masih memiliki rumah karena banyak anak yang tidak memiliki rumah. Yang ketiga, Udin dan Mutiara seharusnya mendengarkan nasihat ibunya agar selalu bersyukur. Udin dan Mutiara sebaiknya melihat orang yang lebih susah hidupnya daripada mereka. Lalu yang kelima, Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur karena membuat hati akan tenang. Ingat, kalimat saran bisa kita buat menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya. Nah, anak-anak, bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya. Kita tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada dan apa yang kita miliki. Nah, sekarang ada kewajiban yang harus kita lakukan di rumah. Yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Kita harus bersyukur atas tempat tinggal yang kita miliki sekarang ini. Lalu yang kedua, bicara lembut dan sopan, terutama kepada orang tua. Yang ketiga, membantu merapikan dan menata rumah. Yang keempat, saling mencintai, menjaga,
melindungi dan menghargai. Yang kelima, saling menolong dan memaafkan. Dan yang keenam, menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Adapun hak di rumah. Hak kita di rumah yaitu mendapatkan rumah yang bersih dan rapi. Kemudian yang kedua, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Nah, sekarang tugas ke-1, kalian tuliskan 5 kewajiban dan 5 hakmu di rumah. Contohnya, misalkan kewajiban yang harus kalian lakukan di rumah kalian itu langsung mencuci alat makan yang telah digunakan. Seperti itu. Atau contoh lainnya, hak-hak yang kalian harus dapatkan di rumah yaitu mendapatkan makanan yang sehat. Seperti itu ya. Ditulis di buku tugas kalian. Nah, anak-anak masih ingat contoh soal yang seperti ini? Ya, Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumahnya. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Nah, ini ada 5 kemungkinan. Kita buat 5 kemungkinan. Misalkan yang nomor pertama, Ibu, kemungkinan yang pertama adalah 500. Nah, 500 ditambahkan berapa hingga hasilnya 980? Kalian masih ingat caranya? Jadi 980 ini dikurangi dengan 500. Hasilnya 480. Lalu yang kedua, misalkan angkanya itu 450. Nah, kalian kurangi 980 dengan 450. Hasilnya 530. Kemudian misalkan nomor 3, kemungkinan selanjutnya adalah 600. Nah, berarti 980 dikurangi dengan 600. Hasilnya 380. Lalu yang keempat, misalkan angkanya 280. Berarti 980 dikurangi 280. Hasilnya 700. Dan yang terakhir, kemungkinan yang terakhir, misalkan Ibu menuliskan 520. Nah, 980 dikurangi dengan 520. Hasilnya 460. Masih ingat ya anak-anak? Nah, sekarang kita baca kembali teks ya. Rumahku bersih dan nyaman. Rumah adalah rezeki dari Tuhan. Kita merasa nyaman ketika di rumah. Ibu menjadikan rumah terasa sejuk. Ayah menjadikan rumah terasa aman. Anak-anak menjadikan rumah terasa menyenangkan. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal bersih juga mencegah mereka dari sakit. Bagaimana kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang bersih? Nah, setiap anggota keluarga berhak mendapatkan rumah bersih. Mereka bersama-sama menjaga lantai agar bersih. Ruang tengah selalu rapi, meja makan selalu bebas dari piring kotor. Dapur bersih dari sampah dan halaman tertata rapi. Membersihkan rumah adalah kewajiban setiap anggota keluarga. Dan rumah yang bersih merupakan hak setiap anggota keluarga. Nah, jadi kewajiban kita di rumah, misalkan menjaga lantai agar tetap bersih, lalu menjaga ruang tengah selalu rapi, kemudian menjaga meja dari piring kotor, menjaga dapur bersih dari sampah, dan menata rapi halaman. Itu bisa jadi kewajiban-kewajiban yang kita lakukan di rumah. Nah, sehingga nanti hak kita adalah mendapatkan rumah yang bersih dan juga sehat ya, terbebas dari sampah dan penyakit.
Nah, anak-anak, coba untuk tugas yang kedua, kalian tuliskan saran kalian untuk masalah-masalah berikut ini. Ada 5 soal ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalian suka bermain? Ya, pasti kalian suka bermain ya. Bermain adalah hak bagi semua anak. Udin dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kaleng tempat menyimpan kelereng jatuh. Oleh karena itu, kelereng berserakan di ruang tengah. Nah, Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya adalah 600 buah. Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin? Dan berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin? Nah, coba kalian tuliskan jawabanmu di tempat yang tersedia. Buatlah 5 kemungkinan. Ya, bisa tuliskan di buku tugas kalian. Nah, anak-anak, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materinya dapat kalian pahami, dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan kepada Ibu. Tetap semangat dan jangan lupa berterima kasih kepada ayah bunda yang sudah menemani kalian belajar hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.